Aduh, sini Mbak nih, buku berantakan banget. Mending dibaca. Paling dilihat-lihat doang covernya nih. Apa sih Anto? Mbak, maaf. Masih pagi Ini Mbak udah beresin ngedumel buku. aja. Nggak tahu itu siapa nih, nggak tahu nih. Ya udahlah, berarti kan tandanya saya itu suka baca buku, bener nggak? Emang dibaca Mbak? Ya enggak sih, dilihat-lihat aja. Bener kan? Makanya ini berantakin. Ya daripada kamu nongkrongnya di warung kopi doang atau di pangkalan ojek situ kan? Kan ngobrol sama temen Mbak. Ngerokok. Ya apa kek yang lebih berguna, main ke Perpus Gatrik, koleksinya tuh banyak di Emang di sana. mana Mbak Perpus Gatrik? Perpus Gatrik itu ada di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, makanya. di kantor. Iya. Nanti kamu kapan-kapan minjem buku dari sana ya? Iya Mbak, buku kan? Iya. Iya. Caranya gimana? Nah nanti makanya akan ada orang dari Perpus Gatrik, pustakawan ahli media mau datang ke sini. Nanti kamu bisa langsung nanya-nanya. Jadi di Perpustakaan Gatrik kita bisa nongkrong, minum kopi, Bisa minum Oh, kopi bisa. di sana. Sambil baca buku ya. baca buku juga. Iya. Iya, oke, Ya udah siap. sekarang beres-beres deh, siapin minum ya. Nanti Oke buat Mbak, tamunya. siap Mbak. Dua Dua ya Mbak? sama saya juga. Kamu Ya, mau siap. buat tamu terus, saya nggak pernah dibikinin. Halo Sobat Gatrik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di podcast Info Gatrik. Kepoin, kenalin program Info Gatrik. Podcast Kepoin, kenalin program. Info Gatrik. Jadi kali ini kita akan kedatangan narasumber, yaitu seorang mbak-mbak yang sering banget baca buku. Kayaknya dari kecilnya baca buku terus sih. Udah gitu dia tuh kayak ensiklopedia berjalan. Kabarnya teman-temannya itu sering banget nanya segala sesuatu hal ke dia. Telah hadir bersama kita pustakawan ahli media Mbak Dina Andriani. Apa kabar Mbak Dina? Sehat Mbak Tami. Waduh, saya jadi ketahuan nih numpuk-numpuk buku tapi nggak pernah dibaca. Aduh Mbak Tami, harusnya enggak dong. Harus dibaca, dibikin list, dibikin timeline. Oke, lain kali kayak gitu. Nanti Yanto bikinin listnya ya, tolong. Mbak Dina gabung sama Ditjen Gatrik tuh langsung jadi pustakawan. Ya, saat itu saya ngikutin formasi pustakawan di 2009, sekitar 14 tahun ya. Dulu berarti kuliahnya juga sama dong jurusannya? Ya, jadi dulunya sih sebenarnya sukanya jurusan lain ya, tapi memang lihat contoh kakak sih ngambil jurusan ilmu perpus dan kebetulan melihat peluang pekerjaannya juga kans untuk formasi pustakawan itu besar, sementara jurusan yang membuka ya di universitas-universitas itu jarang gitu ya. Jadi akhirnya salah satu pilihan pas UMPTN itu milihnya pustakawan. Ilmu perpustakaan lebih tepatnya. Ilmu perpustakaan. Mbak Dina ini kan pustakawan madya di Ditjen Ketenagalistrikan. Kalau kita lihat tuh ya Mbak, sekarang tuh perpus tuh kayak lebih cerah, lebih aktif, banyak kegiatannya. Bisa diceritain nggak sih Mbak, kegiatan perpus ini tuh gimana sih Mbak Gitu. sekarang? Jadi memang sejak tahun 2020 ya, terutama setelah pas menjelang COVID itu, kan kita juga sudah membuat medsos, kita juga minta masukan terus dan membuat acara-acara awal-awal tuh webinar ya Mbak Tami ya. Kami tim pustakawan gitu ya membuat satu tema besar yaitu forum literasi yang isinya ada 5 kegiatan gitu ya Mbak Tami. Jadi nggak cuma bedah buku, nggak bedah paper, tapi juga ada alumni talk Mbak Tami, melatih public speaking dari para pegawai gitu ya untuk berani tampil di depan publik ya, seperti itu. Terus yang keempat itu ada battle series, bedah buku battle series. Jadi setiap targetnya ini kalau battle series sudah mengerucut ke pegawai-pegawai baru Mbak Tami gitu. Jadi pegawai-pegawai baru kita paksa gitu ya untuk tampil. Oh ini ada potensi-potensi yang Masya Allah gitu, yang ibaratnya kalau kita gunakan gitu ya dalam kehidupan keseharian di kantor tuh sangat membantu sekali, seperti itu. Yang terakhir itu, apa lagi ya Mbak Tami? Kemarin sempat dengar-dengar juga ada banyak ngopi, anak-anak. ngobrol. Oh, ngopi dulu. Itu hari keluarga juga termasuk ngopi, ngobrol Oh, gitu. pintar. Jadi tema-tema yang di luar buku, di luar kegiatan magang itu kita masukkan ke ngopi. Jadi isu-isu misalnya lagi bahas tentang kompor listrik ke anak-anak itu masukin ke ngopi hari keluarga. Ngobrol pintar tadi ya ngobrol gitu ya. pintar, bersama keluarga Ditjen Gatrik. Jadi itu tuh mengundang anak-anak ya Mbak ya buat Iya, itu datang ke undang sini. anak-anak. Ini Volley Hari Keluarga itu udah yang kedua ya Mbak Tami. Kalau yang tahun lalu itu temanya tentang profesi orang tuaku. Kalau yang sekarang itu mengenal kompor listrik gitu kan ya. Dengan anak-anak mengenal kompor listrik, harapannya mereka terbiasa gitu ya penggunaan kompor listrik, manfaatnya kompor listrik gitu ya. Dan itu juga dikemasnya menarik Mbak Tami gitu. Jadi ada sesi dongeng tentang kompor listrik gitu ya, keselamatannya bagaimana gitu ya. Lalu juga ditutup dengan fun cooking. Jadi anak-anak Gitu. semangat ya, nggak cuman apa
membagi informasi, Iya. tapi juga ada prakteknya, fun seperti cooking. itu. Bahkan hari keluarga itu ditunggu-tunggu karena biasanya setiap bulan Juni atau Mei itu biasanya ada yang WA aku pegawai Mbak Tami. Mbak Dina kapan nih? Anak saya udah nanyain hari keluarga kapan gitu. Jadi emang kita ngambil momen hari keluarga itu menjelang masuk sekolah atau awal liburan. Luar biasa dong. Tepuk tangan nih buat Mbak Dina. Programnya tuh keren banget. Jadi nggak cuman buat pegawai, tapi juga sampai ke keluarga, ke anak-anaknya. gitu. Mbak Dina dari tadi ngomongnya nyerocos. Kayaknya ini belum minum Haus Mbak nggak? Tami. Belum minum, Kayaknya Mas butuh yang Yanto. berwarna kayaknya Mbak Tami. Oh berwarna, Mas Yanto tolong bikin yang berwarna berarti ya. Emang dia tuh ngelawan terus. Jangan pakai tumpah Mas Yanto. Iya. Ya, makasih ya Mas Yanto. Ya Mbak Dina diminum dulu. Ya, baik. Biar kita Makasih, santai Mbak nih, Tami. saya juga mau minum dulu. Ya, tadi kan Mbak Dina udah ceritain nih gimana kegiatannya dari Perpus Gatrik, dari mulai kegiatan-kegiatan yang melibatkan pegawai, sampai ke keluarga, anak-anak di rumah, dan juga kayaknya tampilannya sekarang kan lebih fresh ya, lebih terbuka. Jadi kemarin Mbak Dina ini dapat penghargaan Gatrik Award kategori PNS berprestasi tahun 2020. Keren banget ya Mbak Dina, selamat sekali lagi. Nah terus gimana Mbak Dina, boleh diceritain nggak tips-tipsnya gimana sih Mbak jadi orang yang menginspirasi, jadi orang yang bekerja dengan sepenuh hati hingga dapat Gatrik Awards tadi? Inovasi yang diambil itu kan transformasi Perpus Gatrik dari perpustakaan tradisional menjadi knowledge center. Pas banget barengan sama renovasi Mbak Tami. Jadi dari tim renovasi itu udah menyajikan desain gitu ya, dan itu desainnya itu lumayan perpus tertutup Mbak Tami. Jadi semuanya tuh kayak ada skat gitu kan ya, dan itu kita dari Pustakawan Gatrik mencoba melobi gitu ya, terutama pimpinan gitu ya, terkait untuk usulan desain yang sesuai dengan pustakawan mau seperti itu. Jadi kita sempat benchmarking gitu ya, sempat melakukan studi banding juga ke beberapa perpustakaan melalui web gitu ya, mengenai desain yang nyaman tuh untuk di era sekarang perpus kayak gimana gitu. Nah itu kejadiannya itu sekitar sebulan sebelum COVID Mbak Tami. Oh. Gitu. Jadi pas teman-teman COVID itu karantina, Iya. itu aku masih yang kayaknya bolak-balik dah ke kantor karena kayak bikin desain yang versi pustakawan. Jadi pakai PPT digambarkan, terus bahkan untuk barang-barangnya aja tuh ada foto-fotonya aku tampilkan. Itu pas COVID jadi sempat bolak-balik gitu. Dan itu mungkin proses renovasi kan sekitar setahun 2 tahun ya. Jadi setelah renovasinya selesai, aku ngerasa kayak ya usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu ya. Jadi ketika orang-orang memilih karantina, dari saya masih yang berusaha untuk menyajikan gimana Perpus Gatrik itu bisa sesuai dengan yang sekarang itu ya melewati jalan terjal ibaratnya gitu ya, dengan resiko COVID tapi tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik. Itu sih yang ketika mendapatkan Gatrik Award itu serasa kayak speechless gitu ya, bahwa ternyata upaya kita itu ya dilihat sama Allah gitu. Keren banget ya. Nah kalau misalnya tantangannya sendiri Mbak, misalnya suka duka selama berapa tahun tadi kan jadi pustakawan tuh gimana Mbak, boleh ceritain nggak? Banyak sukanya sih Mbak Tami. Banyak sukanya Karena kan ya, berhubungan alhamdulillah. banyak orang ya. Jadi yang diucapin secara langsung makasih ya Mbak. Bahkan pas COVID itu Mbak Tami, kan banyak orang yang susah mencari informasi ya karena koleksi rata-rata cetak gitu ya. Tapi Pustakawan Gatrik mencoba berkolaborasi gitu ya dengan unit-unit perpustakaan yang menyediakan e-jurnal maupun e-book. Itu bahkan ada pemustaka yang dia lagi bertugas di laut gitu offshore ya namanya. Oh iya yang kerja di laut itu. Dia minta tuh beberapa e-jurnal gitu. Nah kita bantu dan dia senang banget gitu kan ya. Tadi kan Mbak Dina udah cerita tentang sukanya nih, dukanya kelewatan belum diceritain. Pasti ada dong. Oh ya, dukanya paling sih ini ya, kita kan perpustakaan tuh punya banyak banget layanannya. Saat ini udah banyak fasilitas yang diberikan. Paling sedihnya kalau ada pegawai yang belum memanfaatkan secara maksimal sih Mbak Tami gitu ya. Tapi itu nggak jadi kendala sih, justru jadi tantangan. Kita harus mengubah yang negatif jadi positif gitu ya. Jadi menjadi tantangan untuk membuat produk-produk Perpus Gatrik yang lebih membujuk ya para pegawai untuk hadir. Jadi misalnya kalian nih yang lewat-lewat doang nggak minjem, Mbak Dina tuh sedih diem dalam. Diem-diem tuh dia sedih loh, kita pada nggak mampir. Wah gimana, ternyata seru banget ya kita udah ngundang Mbak Dina kali ini. Semoga Mbak Dina bisa terus menjalani semangat dan energi positifnya disebarkan ke yang lain sehingga membawa Indonesia ke masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, Sobat Gatrik, seru banget kan episode kita kali ini ngomongin tentang perpustakaan dan gimana kita caranya menambah kecintaan kepada buku. Terus pantengin sosial media Info Gatrik ya untuk tahu seputar ketenagalistikan di Indonesia. Sampai jumpa di episode Kepoin selanjutnya.
Bye-bye. Makasih Mbak Dina.